Kata berjuang itu penting. Nah, kalau kita sudah berjuang begini, yang saya sebut dengan perang secara rohani melawan setan, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan membangkitkan lawan bagi kita. Tapi jangan gentar, saudara-saudara. Bagi lawan kita, ketika dia lawan kita, itu tanda dia cari mati. Cari mati, pasti. Apalagi sampai aniaya gereja, kau cari mati. Itu Tuhan yang janji. Dan ingat, saya sedang bicara tentang Tuhan yang berjanji menyertai. Dan aduh, ini Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita masih ada dalam seri khotbah The Great Commission Part 3. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, kita terus belajar firman yang akan meneguhkan iman kita. Saya ingatkan bahwa tidak ada apapun yang terjadi di hidup ini kebetulan. Semua bisa ditarik dan dikaitkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, jemaat terkasih, ya, dia berkuasa dari zaman ke zaman, ya. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita akan menyoroti satu pokok yang sangat menarik dari tema besar kita, yaitu seputaran penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan semesta alam. Tuhan yang mana? Tuhan yang memperkenalkan dirinya melalui bangsa Israel. Lalu kemudian bangsa-bangsa lain juga menyembah dia. Tapi sayangnya Israel tolak Yesus. Padahal Tuhan Yesus datang pertama-tama itu untuk Israel, saudara-saudara. Pertama-tama, tujuan utama datang buat Israel, dan kemudian kita yang lain yang non-Israel juga kena dampak dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dari sudut kedatangan Yesus di dunia ini. Seperti itu beberapa data mengingatkan kita. Dan orang Israel itu begitu percaya kepada Tuhan mereka. Kalau Tuhan mereka menyatakan apa, mereka pegang kuat-kuat begitu. Walaupun mereka juga punya kelemahan, kekurangan, bahkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kemudian menyakiti hati Tuhan. Tapi mereka begitu yakin penyertaan Tuhan. Bahkan sampai hari ini, kalau kita dengar ada berita terbaru lagi, Israel mulai konflik lagi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya, Iran khususnya bombardir Israel. Lalu ya, kita tidak tahu ke depan balas membalas. Ada hamba Tuhan yang memprediksi bahwa ini bisa jadi, kalau tidak ditangani, bisa jadi perang dunia ketiga. Takutnya Israel serang lalu kena itu tempat penyimpanan nuklirnya Iran Papua, ya. Maka selesailah sudah, heboh, ya. Dan memang apa yang Tuhan firmankan itu selalu terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan memang sudah berfirman juga kepada kita, ya, gereja. Kalau Israel lawan Iran, kita lawan setan. Gereja lawan setan. Dan untuk lawan setan, setan jauh lebih bahaya dari Iran atau Irak atau Palestina atau ISIS. Setan jauh lebih berbahaya, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur dengan menyoroti bagian hari ini seputaran penyertaan Tuhan, kita semua akan dikuatkan oleh Tuhan. Pembacaannya masih dari Matius 28, ya. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bergantian. Saya lebih dahulu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." 19, jemaat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kata pergi itu adalah satu keharusan, dan kita sudah bahas di poin pertama. Keharusan untuk menjadikan orang murid Yesus. Ya, orang jadi murid Yesus tidak bisa tidak, pasti akan masuk gereja atau akan menjadi Kristen. Orang pernah dalam sesi tanya jawab, "Pak Pendeta, saya kenal orang, dia sudah percaya Yesus tapi dia belum mau ke gereja."
Dia masih doa di tempat ibadah lamanya. Saya bilang, oh tidak bisa begitu. Jadi Kristen harus ke gereja. Jadi Kristen harus mengaku di hati dan di mulut. Tidak bisa jadi Kristen di hati. Tidak diterima itu. Rumusnya tidak begitu. Siapa yang mengaku dengan mulut dibenarkan, siapa yang mengaku di hati dibenarkan, lalu dengan mulut diselamatkan. Jadi tidak bisa bilang saya tetap di sana tapi saya cinta Yesus. Tidak bisa. Abu-abu itu tidak jelas. Ya, makanya dalam khotbah Paskah saya sudah khotbahkan itu Roma pasal 10 kan, ayat 9 dan 10 dengan begitu baik. Ya, masih tetap Matius dulu ya, itu hanya mengingatkan saja. Matius 10 ayatnya yang tadi di mana? Matius 28. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ya, sampai mana ini saya bingung. Tadi saya omong jangan pindah dulu, sorry ya. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan baptislah mereka. Saudara kalau pergi injili orang bertobat, ya baptis tak usah saudara. Ya ini baptis itu bawa porsinya, itu urusan gereja. Gereja-gereja punya urusan itu ya. Jangan saudara yang mainkan di situ langsung. Kecuali memang situasi kondisi tidak bisa lagi. Seperti Pak Saifuddin Ibrahim waktu bertobat di penjara. Lalu banyak orang yang latar belakang seperti dia percaya Yesus. Dia baptis semua di penjara. Nah, itu kasusnya mungkin agak khusus ya. Tetapi secara umum sepanjang masih ada wilayah gereja di situ. Jangan kita yang misalnya persekutuan doa baptis orang. Saya tidak setuju itu ya. Tidak tepat. Tidak boleh ya. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu ayatnya yang ke-20 sama-sama 23, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang saya seberangkan dan perlu kita ingat terus bahwa dalam melakukan pemberitaan Injil yang diwajibkan bagi kita itu tidak bisa dipisahkan dari konflik dan penderitaan. Ya, makanya referensi ayat yang saya pakai adalah waktu itu dalam minggu pertama adalah Filipi 1 mulai ayat 27, di mana ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kata berjuang itu penting. Nah, kalau kita sudah berjuang begini, yang saya sebut dengan perang secara rohani melawan setan, setan tidak akan tinggal diam. Dia akan membangkitkan lawan bagi kita. Tapi jangan gentar, saudara-saudara. Bagi lawan kita, ketika dia lawan kita, itu tanda dia cari mati. Cari mati, pasti. Apalagi sampai aniaya gereja, kau cari mati. Itu Tuhan yang janji. Dan ingat, saya sedang bicara tentang Tuhan yang berjanji menyertai, dan ini Tuhan yang luar biasa. Ayat 28 dia bilang begini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Siapa yang melawan kita? Saat orang melawan pemberitaan Injil dan terus menerus ada dalam keadaan melawan para pemberita Injil yang tulus, yang jujur, melayani demi kepentingan keselamatan jiwa, tapi mereka lawan, ayat ini berkata bilang, itu tanda kebinasaan. Ya. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari mana? Dari Allah. Bagi mereka tanda kebinasaan, bagi kita tanda keselamatan, itu datangnya dari Allah. Ya. Dan memang tidak bisa tidak, mau jadi Kristen harus siap menderita, karena itu dikaruniakan. 29 sama-sama jemaat 23. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
Makanya kalau di sekolah teologi itu keren. Kami yang daftar sekolah teologi itu ratusan. Wisuda 40. Asik. Menurut saya itu keren. Penyaringan terjadi. Pendeta Stephen Tong dengan tegas mengatakan, kalau kau tidak siap mundur, orang lain mau. Kau pikir ini kerja apa? Ini kerja kepentingan surga. Lu tidak siap mundur, tidak perlu. Binatang aja Tuhan bisa pakai. Kalau pelayan tidak siap mundur. Makanya mau jadi pemberita Injil luar biasa. Ya secara jujur, seseorang pernah mengatakan statistik orang Kristen dan semua orang Kristen sebagai agama terbesar di dunia hari ini yang memberitakan Injil itu hanya 0,5%. Semoga sudah naik. Semoga sudah jadi 1% atau mungkin 10%. Khotbah-khotbah seperti ini perlu disampaikan lagi karena gereja merasa nyaman, merasa agama paling besar sekarang. Lalu gedung-gedung gereja besar, lalu banyak orang-orang Kristen kaya support gereja, lalu gereja nyaman tidak kabar Injil lagi. Padahal dari semua perintah, Bapak Ibu tahu perintah paling agung mana? Ini. Makanya disebut the Great Commission, amanat agung. Perintah terbesar itu beritakan Injil teragung. Itu perintah yang Yesus lakukan sebelum naik ke sorga. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi ini yang paling tidak dilakukan. Makanya saudara berharap dengan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan dari gereja-gereja yang masih prioritaskan Injil, merangsang semua orang Kristen untuk memberitakan Injil sekalipun konsekuensi yang harus dihadapi adalah konflik. Penderitaan, karena kamu dikaruniakan untuk menderita. Di kalangan orang yang menerima kita, kita itu adalah bau harum dari Kristus. Tapi di kalangan orang yang menolak kita, kita tuh bau busuk, bau mayat, bau kematian. Makanya dalam 2 Korintus 2 ayat 14, Rasul Paulus bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Iya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi saudara yang beritakan Injil, walaupun statistiknya sekarang kecil, yang kecil itu yang bikin harum Tuhan. Tuhan tidak akan cium bau harum karena rumahmu lantai 2. Tuhan tidak akan cium bau harum, karena kau punya mobil merek terbaru. Itu tidak bikin harum di hidung Tuhan. Kalau saya pakai bahasa. Tidak ada. Mana ada karena Tuhan tertarik. Hartamu banyak jadi itu menyenangkan hatiku. Tidak ada. Justru harta banyak itu bahaya karena pertanggungjawabannya besar. Bahaya. Bagi yang mengerti ini dia tahu. Pakai demi kekayaan sebaik mungkin. Yang tidak tahu, kau pikir kau mati enak-enak dikasih banyak. Lupa mau tagih. Yang bikin harum di hati Tuhan, dalam diri Tuhan, ketika anak Tuhan beritakan Injil, bukan yang lain. Makanya kenapa di gereja khotbah dengan tema ini perlu digenjot lagi, ditingkatkan lagi supaya gereja kuat. 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Amin. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi Allah pemberita Injil itu adalah bau yang harum dari Kristus. Yang bawa hoax itu memang di hadapan Allah tidak harum. Itu pendusta, penipu, sebarkan berita-berita bohong. Seperti yang saya bilang, sering menipu dan tipu yang diulang-ulang lama-lama dianggap benar. Kita tidak mau tipu, kita bicara apa adanya, transparan di sosial media. Diundang di mana kita babat apa adanya. Tapi bagi orang yang menolak, dia bilang begini, antara mereka yang binasa, dia lanjut, bagian akhir ini, kelompok terakhir, 16. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Itu. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tuh bawa damai. Kita tidak pernah bikin masalah. Tidak pernah. Konflik yang saya bahas di poin 2 dan saya tambahkan hari ini, itu bukan kita yang bikin. Kita ini hanya bawa keharuman Kristus. Kita ini hanya bawa kabar kehidupan. Tapi orang-orang yang tolak kita
yang kemudian bikin kacau, dan mereka yang bikin kacau ini tuduh kita yang bikin kacau. Makanya di Kisah 24 ayat 5 yang saya pernah kutip itu, mereka tuduh Paulus apa? Penyakit sampar, pembuat kacau. Benarkah Paulus membuat kacau? Tidak. Paulus menyatakan kebenaran sejujur-jujurnya. Tapi mereka bilang Paulus bikin kacau. Paulusnya hanya mau bawa damai. Orang bisa berdamai dengan Allah itu jalannya cuma satu, cuma Yesus. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 18, Rasul Paulus bilang begini, Bapak Ibu jemaat. Dan semuanya ini dari Allah, Ya. yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Dan yang kami. telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, Ya. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20 sama-sama, 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan apa? Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tapi Paulus dituduh di mana-mana, pengaco. Padahal dia hanya beritakan bahwa untuk selamat tidak perlu lagi sunat-sunat, tidak perlu lagi ini. Selamat itu sola gracia, hanya karena anugerah, sola fide, hanya karena iman. Dan mereka bilang apa di Kisah 24 ayat 5? Saudara lihat mereka bilang begini sama Rasul Paulus. Kisah 24 ayat 5. Oh, kenapa mati? Kisah 24 ayat 5. Tolong baca cepat, Alkitab siapkan. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Iya, di situ jangan terlalu ramai, mungkin injak kabel. Aman. Kisah 24 ayat 5 dikatakan begini. Telah nyata kepada kami bahwa mereka omong Paulus, orang ini adalah penyakit sampar. Kata penyakit sampar pakai kata Yunani loimon, diterjemahkan dari NIV, ya, troublemaker, orang pembuat kekacauan. Padahal dia ini pelayan pendamaian. Dia diajak orang, ayo berdamai dengan Allah hanya dalam Yesus. Dia seorang pembawa damai, dia seorang peacemaker, orang yang mengusahakan damai, bukan bikin kacau. Tapi yang tolak, yang adu domba orang bilang dia bikin kacau. Saudara tahu seomong Paulus deh. Saudara yang mau hidup benar, hidup baik, kerja lurus di kantor Anda, ada 1-2 setan yang akan adu domba Anda di bos Anda dan berkata, dia ini bahaya Pak. Anda ini hanya mau kerja lurus. Anda tidak mau bikin nota fiktif. Tapi setan-setan di kantor yang merasa bahwa Anda ini bahaya bagi ekonominya, uang pancuri akan berkurang, uang seok akan kurang. Nah, Anda yang akan dikejar. Satu bahaya. Gereja di Melato. Saudara lihat, panjang jadinya. Oh dia penggembala tuh kan. Kita hanya ajar kebenaran. Kita suruh jangan sembah arwah, salah di mana? Hah? Kita suruh pendeta perokok berhenti mabok, itu salah di mana? Kita suruh majelis berhenti mabok, itu salah di mana? Hah? Kita suruh kau berhenti selingkuh, itu salah di mana? Beberapa yang berhenti selingkuh ini anggap beta musuh. Lalu mulai bilang, hih penipu. Saya ingat tegur karena kau ini kan pelakor. Piala bergilir dari satu tangan ke satu tangan. Jadi beta kasih tahu. Jadi beta yang dimusuhin. Memang satu khotbah yang paling bikin nyawa terancam ketika tegur persinahan. Apalagi persinahan pejabat. Yohanes Pembaptis kepala putus gara-gara itu loh. Togur Herodes rampas istri orang. Tapi tidak apa-apa. Putus demi kebenaran. Daripada beta mati dulu balempar tawuran di jalan. Abai untuk Injil. Konflik tidak bisa dihindari. Penderitaan tidak bisa dihindari. Bukan kita bikin kacau. Tetapi itu yang Paulus bilang. Bagi orang yang terima kita harum. Bagi orang yang tolak kita bau kematian. Saudara sekarang mau cari harum di mana? Harum di mata manusia dan busuk di hadapan Allah? Atau biarkan Anda harum di hadapan Allah. Pusing amat dengan manusia yang membusukkan Anda. Suatu saat mereka akan tahu. Yang mereka busukkan itu. Yang mereka jelek-jelekan itu. Ya berdiri di atas kebenaran. Bukankah ini yang Yusuf alami?
Yesus kasih tahu itu mimpi dari Tuhan. Tuhan bilang nanti ini semua sembah saya. Wih, ini kasih mati dia, ini kasih mati. Datang dari jauh, tukang mimpi datang. Fadok. Tidak ada bahasa Ibrani fadok ya. Maksudnya, habok dia, pukul dia, bunuh dia. Ruben yang bilang, aduh jangan satu darah. Israel ini kan darah tinggi. Israel. Makanya orang negara diam-diam, kadang-kadang dia bom dahulu, kadang-kadang ya. Saya tidak tahu, pernah tidak, tapi ada yang bilang pernah, saya kurang baca-baca. Begitu. Mereka pukul Yusuf. Ya tahu. Tapi saudara lihat, baca, saya tiap kali baca kitab Kejadian sampai di Kejadian 41 sampai 45 sampai 50, omong Yusuf pasti air mata jatuh. Betul, tanpa diminta semua sujud sembah. Semua sujud cium tanah. Ini yang mau bunuh dia. Sujud cium tanah, kan dia sudah omong. Makanya dalam konteks pengalaman khususnya itu ya. Sujud. Mungkin ada yang juga mau serang pendeta demi kepentingan politik. Son lolos. Pikir hantam pendeta supaya cari setan pun suara. Son lolos. Pikir sesama setan kompak. Setan-setan ini kan ada kepentingan semua. Kita lihat ada orang yang serang pendeta supaya pikir dongkrak suara. Cek begini, ocong. Nah, jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Menarik bahwa melihat fenomena poin kedua kemarin, hari ini kita masuk kepada penyertaan Tuhan di ayatnya yang ke-20, bagian akhir dari amanat agung, secara jelas dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari bagian ini, saudara-saudara. Yang pertama yang kita pelajari adalah adanya keseimbangan dari Tuhan berkaitan dengan tugas yang merupakan satu beban dan juga janji. Ingat, Tuhan Yesus bilang bebanku enak. Tuhan Yesus yang kalau taruh beban enak. Kalau beban yang dibuat-buat, beban akibat penyalahgunaan pilihan bebas, beban akibat penyalahgunaan free will atau kehendak bebas, itu dampaknya tidak enak. Beberapa di antara kita mungkin sudah pernah rasa, gara-gara mau bebas, tidak diatur oleh papa, mama, tidak mau diatur oleh dosen, tidak mau diatur oleh gereja, pendeta, kakak-kakak rohani, pembimbing-pembimbing rohani, akhirnya kita susah, ya. Saya dulu diajak kok, sering orang ajak, ayo gereja Mel, ayo KKR, oh no. Saya rasa itu kan namanya kalau kita anak nakal, rasa tidak pantas masuk gereja. Ada anak nakal yang masih mau ke gereja. Kalau kita anak nakal yang rasa ke gereja ini munafik, ya sudah, mau nakal-nakal, jangan munafik, gitu loh dulu. Ya, jadi kita tidak mau pergi gereja dulu. Akhirnya penyalahgunaan kehendak bebas toh. Tawuran, makalai, di jalan, bikin kehebat-hebat, geng-geng. Semua orang sembunyi beta paling muka. Ini dada rokok, dada mabok. Minta maaf, babatok tuh dada tetikam. Saking kuat rokok mabok saya. Palemuka. Perang jam 2. Sesama Wepura. Sosial sarang terminal. Sosial sampai di perbatasan Glory. Mau masuk di cabang PAM. Kami turun. Dari Pertamina sana. Itu Ibu Ros Adu pun sepupu meninggal. Yusuf Adu. Ada meten nih. Di muka Pertamina Upurat, lari dari situ sampai Glory, lari. Semua ini ada pegang bom, panah, batu trotoar. Tapi ini dengan kurus kering, batok berdahak. Semua bilang, Mel sembunyi. Tidak usah. Sembunyi-sembunyi apa? Beta pantang menyerah. Maju sedikit di Ojolali. Ada itu. Ojolali yang tanpa sopir lampu 2. Dia ada satu polisi, Tono, kawan saya. Kasihan dulu saya siksa ya. Tapi masa lalu.
Ada beta dari SD pasti siksa semua anak. Sudah, saya siksa semua. Lulusan bodoh itu beta pukul sampai setengah mati dari kecil. Di SD Gemiti Menuholoipura. Di era saya bahaya, terancam nyawa-nyawa. Saudara, kenapa? Ini telik ke batu meteor dari sana. Tahu-tahu Pavin Blok ini, apalah belum seberapa belas tahun. Itu nih, pintu bola, batu trotoar. Nah, nih, sudah kalian kan ketebalannya tidak bisa hilang. Yang tadi begitu smackdown, besok pendekar mata satu. Satu tertutup. Siapa yang pukul lu? Tadi malam jadi ada batu. So hebat. Penyalahgunaan kehendak bebas. Hidup susah. Iya toh, batu kasih pica. Masuk sel, ulang-ulang, aduh tidak enak. Beberapa gadis cantik, orang tua bilang, hati-hati pacaran, keluar malam. Masih muda, harusnya kreatif, masih bisa hasilkan uang. Sukoko anak-anak. Anaknya 2 sen deh koko, yang 4 lari-lari ya. Ini mesti dijelaskan supaya mereka bilang, mana bisa pak, kadang-kadang netizen juga, mana bisa kok yang nambah. Netizen ini memang, tapi keren. Iya, harusnya yang masih bisa kuliah, masih ini, lamar kerja sana sini. Muskoko ini 2 menangis, 1 mau jatuh di kolam ikan. Artinya begini, ini contoh aja. Jadi buat saudara-saudara kalian sudah apa boleh buat. Datang pada Yesus, Tuhan pasti kasih kekuatan untuk atasi itu. Amin. Kalau sudah begitu, dia tidak datang pada Yesus, ya ancur. Selesai. Bukan berarti tidak ada jalan keluar, tetap ada jalan keluar. Tapi lebih mending, masih muda, masih apa. Orang tua omong dengar, jangan kicik-kicik juga. So gila laki-laki, kau dapat lihat satu lupa ganteng, tampeleng selalu. Paling jengkel perempuan begitu. Jangan diri sedikit. Yesus setengah mati ini buntiana satu bisa tahan diri kok. Karena harus kasihan turut berduka cita. Nah, kekasih Tuhan ya. Tetapi kalau kita datang kepada Kristus, dia kasih beban yang beda. Makanya Matius 11, 28, 29, 28 Yesus bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, aku akan beri kelegaan kepadamu yang dapat beban. Ini beban konteks ayat ini. Ahli Taurat bikin beban-beban baru seputaran Sabat. Ya, atau hukum-hukum Taurat dibuat kiri kanan bikin susah orang. Tuhan Yesus sini datang kepada aku. Atau saya contohkan tadi kalau ada beban-beban akibat penyalahgunaan free will, datang pada Yesus. Pada waktu Anda dan saya datang, dia ganti dengan beban baru. Jangan salah, bukan hidup tanpa beban. Dia kasih beban baru, tapi beban yang dia kasih itu enak, ringan. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Amin. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30 saya baca buat saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tetap ada beban, tapi bukan beban-beban yang lama yang bikin kita susah sengsara akibat pilihan yang salah, akibat keputusan yang salah, akibat pengiringan yang salah, tuntunan yang salah, arahan yang salah. Bukan itu. Yesus mau kasih beban baru. Bebannya bernama beban kabar Injil. Beban bergerak, bekerja, terlibat dalam mega proyek kerajaan Allah. Itu beban kita sekarang. Mau tidak? Saudara tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan juga tidak butuh. Tuhan hanya ajak melalui hamba-hambanya ini. Mau tidak? Tidak mau, tidak apa-apa. Tuhan pakai Gideon, Tuhan bilang terlalu banyak. Saring lagi, kadang-kadang bahaya. Dari berapa ribu saring-saring sampai 300. Cukup. Terlalu banyak bikin pusing. Orang senang sekali kalau gereja banyak. Syukur kalau gereja banyak. Tapi semuanya mau melayani. Kita bukan hanya menyelesaikan liturgi mingguan. Kita bukan hanya menyelesaikan rutinitas mingguan. Bebanku ringan. Kenapa ringan? Karena kalau orang Israel bikin apa-apa untuk selamat. Kita beda. Kita bikin ikut pikul ini beban. Karena sudah selamat. Jadi tidak berat. Kita tidak melakukan ini cari selamat. Tidak. Sudah selamat. Jadi ringan. Bayangkan kalau bikin untuk cari selamat. Lu cari sudah kalau lu mampu.
Kalau memang orang bisa cari selamatnya sendiri dengan kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, buat apa Yesus Allah setinggi-tingginya menjelma menjadi manusia, lalu melakukan missio Dei dengan sempurna, menderita, mati, dibangkitkan, naik ke sorga? Ngapain dia buat itu? Lalu kenapa dia harus suruh pergi jadikan semua bangsa muridku? Kalau ada jalan lain? Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Tidak ada. Ada jalan lain, saudara-saudara. Lihat, saya hari ini saya banding-bandingkan dengan Israel ya. Lalu kita seberangkan ke Kristen. Israel itu kan tegar tengkuk, kepala batu, tidak hormat firman Allah, tidak hormat hamba Tuhan, suka protes jalan-jalan Tuhan, suka protes berkat Tuhan. Akhirnya Tuhan suruh ular gigit mereka semua, sampai beberapa di antara mereka mati. Bilangan pasal 21 ayat 5, ini bukti bahwa mereka melawan Allah, melawan hamba Allah, protes jalan Allah, protes berkat Allah. Lalu mereka, Israel, berkata-kata melawan Allah. 2, Musa melawan Allah, melawan hamba Allah. Yang ketiga, mengapa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Ini jalan Tuhan. Tuhan yang suruh lewat padang gurun. Tapi ini manusia-manusia zaman itu, generasi Musa, yang akhirnya Tuhan kasih mati semua di padang gurun. Tidak ada satu pun yang masuk. Yang masuk cuma generasi Yosua. Orang-orang ini terlalu kurang ajar. Musa ini bukan saya yang pilih, saya ini sebenarnya mau cari aman di Midian sana, enak urus kambing domba. Beberapa ekor aja, puji Tuhan, ekonomi putar enak lah, bisa kasih makan bini anak. Sorga bikin keputusan, ambil saya, pimpin kalian. Dan sorga bilang, Allah bilang, lewat padang gurun. Sekarang jalan Tuhan buat kita bukan padang gurun. Jalan Tuhan bagi kita banyak. Sudah menikah, istri cuma satu. Itu jalan Tuhan, jangan melawan. Sudah menikah, apapun kesalahan pasangan, jangan minta cerai. Jelas, itu jalan Tuhan. Kerja, capek, ada penghasilan, kasih perpuluhan. Itu jalan Tuhan. Hei anak, tunduk, hormat orang tua supaya panjang umurmu. Hei suami, tunduk kepada istri. Salah ya? Mak suruh bertobat ya. Makanya tahu. Hei istri, tunduk kepada suami. Hei suami, kasih istri sungguh-sungguh. Amin. Itu jalan Tuhan. Hormat pemerintah. Mereka tidak sesuai firman, mari kita protes. Jalan Tuhan terlalu banyak, kita suka protes jalan Allah. Kita pun jalan padang gurun, kita pun jalan itu semua yang saya khotbah dari minggu ke minggu, atau saudara dengar pendeta lain khotbah yang sungguh-sungguh jujur menyatakan jalan Tuhan. Ikut sudah. Hina berkat Allah lagi. Mereka bilang apa? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Apa yang mereka protes di sini? Mana itu? Anda lihat. Mereka yang minta roti, Bapak kasih turun mana. Sekarang mereka makan, bosan, muak. Terjemahan NIV bilang mereka jijik terhadap mana surgawi itu. Bukankah ini kurang ajar? Syukurilah pendapatanmu. Amin. Istri yang baik. Suami pulang bawa berapa? 500. Masuk ke hotel doa. Amin. Gitu dong. Jangan langsung jadi muka pit. Buntian besar. Bawa doi, laki bini berlutut, pisahkan perpuluhan. Amin. Sisihkan, jangan sisakan. Sisihkan. Tuhan bilang, uji aku kok kau tidak percaya Tuhan, bagaimana? Sisihkan. Anak-anak muda, kelak Anda menikah, lakukan itu. Dimanapun Anda gereja, tolong setia itu. Karena kalau dengan uang saja yang sepele, yang kertas saja Anda tidak setia, hal-hal lain tidak mungkin Anda setia, itu sanksi. Kan sudah celah ketidaktaatan di situ. Amin. Jadi, Bapak Ibu jemaat itu jalan Tuhan, lalu berkat Tuhan juga, semua berkat Tuhan. Lihat istri tatap dia dan berkata, kau harus bilang apa lagi? Pokoknya syukuri istrimu. Amin. Puas dengan pasanganmu. Itu pemberian Allah. Laki puas. Tapi dia kayak mas nganggorok. Lupa urusan. Plaster dan soplaster. 3 sih. Ya begitulah. Suami istri. Suka duka kurang lebih. Semua kita pasang. Marah-marah apa? Kau marah Tuhan. Kau protes bilang Tuhan salah.
Seperti waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tanya, maksudnya terbuka. Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisi dia. Tuhan salah, perempuan juga salah. Kenapa kasih begini kira-kira bahasa Kupang. Kau tak ada tidak Bapak, Tuhan seorang ini. Satu. Padahal Tuhan yang kasih, lihat. Orang begitu sana, yang paling dia salahkan Tuhan Allah loh. Coba kita dengan itu pegawai kantor pos. Sudahlah. Sudah apa Pol PP ini? Terlalu bertingkah sekali, syukur sudah, amin. Orang begitu akan susah selingkuh kalau dia paham, susah selingkuh. Akhirnya Tuhan suruh ular gigi, toh anak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Iya, itu hanya mau kasih penggambaran. Semua dosa pasti ada hukuman. Waktu ini ular pagut keracunan, ini ular macam ular kobra begitu. Dia hantam di sini 15 menit pertama mulai dingin. 30 menit kaku dan sampai 1 jam mati. Mereka berteriak minta solusi. Oke, Allah kasih solusi. 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Mereka sadar, dosanya bukan cuma Tuhan, juga lawan hamba Allah. Berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Betul, itu dosamu. Kau pikir hamba Tuhan ini apa? Tuhan bisa bicara langsung. Kalau dia pakai hamba Tuhan, lebih kau hormat dia. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Tuhan kasih solusi. 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Maka Tuhan suruh Musa, lalu Musa buat patung ular tembaga. Dan patung ular tembaga ini memang kalau secara logika tidak masuk akal. Apalagi suka diskusi tanya Kristen itu tidak masuk akal. Ya iyalah, Kristen itu lewat akal. Bukan tidak masuk, melampaui. Apa-apa lu pakai akal. Akalnya lu akal terlalu hebat apa? Apalagi kau tidak percaya Yesus, akalmu tidak bisa dipercaya. Kita semua yang tidak percaya Yesus, akal dan hati nurani kita kotor semua. Kotor semua. Sebelum nanti saya kembali. Titus 1 ayat 15. Kau andalkan kau akal kotor, akal setan sudah penuhi kau. Kau bilang Kristen kami tidak masuk akal. Lu iblis besar lu. Perhatikan. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kau punya suara hati dan akalmu najis. Begitu kau andalkan otakmu yang najis. Lalu kau mau beda sang pembuat otak. Lu sehat. Kalau omong begitu. Kalau begini kamu mau bedah Tuhan Allah sang pembuat otak. Tidak bisa. Jadi memang perintah-perintah Tuhan itu kelihatan kau tidak masuk otak. Orang lagi keracunan. Racun menggerogoti orang ini akibat pagutan ular tedung itu. Solusinya kalau kita di NTT minimal minum minyak kelapa baru. Betul tuh kalau yang kita kena racun ini itu dulu kayak saya orang tua dong bilang minum dan itu sembuh loh, menolonglah minyak kelapa baru. Makanya tolong minyak kelapa lama yang ada di rumah Anda dipisahkan mana yang baru mana yang lama. Suka racunan lah minyak ikan yang ampa minggu pun bekas goreng ikan memang kelapa juga tapi kan sampai minggu goreng ikan. Tembang sumasuk ya, kombong halus sumasuk, segala terong ungu semua sumasuk, mau tambah kisut. Nyambung, tidak masuk otak. Lagi keracunan, tanya semua orang yang belajar kedokteran, ilmu medis, mana bisa keracunan penanganan awalnya, sementara racun hanya lihat patung ular tembaga. Tapi itulah Tuhan. Amin. Bagi kita tidak masuk akal, tapi kalau bagi Tuhan suruh ikut saja. Petrus tidak masuk akal, saya omong ulang-ulang. Ikan itu hanya muncul malam hari. Petrus sudah kerja semalam-malaman tidak dapat ikan. Siang hari tidak akan ada ikan. Tuhan Yesus pinjam perahunya jadi mimbar. Lalu Tuhan Yesus khotbah di pantai Genesaret, tepi pantai Genesaret. Lalu setelah pakai Tuhan tahu ini fasilitas apa yang Tuhan pakai. Tuhan tidak tuli, tidak buta. Dia pasti balas orang-orang yang dia pakai fasilitasnya untuk kemuliaan namanya. Tidak mungkin tidak. Jeripayamu tidak sia-sia kok. Anda berkorban untuk gereja, masa Tuhan tuli buta? Tidak mungkin. Bertolak, lebarkan jalan sebelah kanan. Petrus bilang, Tuhan semalam-malaman kami sudah cari. Tuh, Petrus mau ngomong, Tuhan nih, beta nih anak pantai, Tuhan kan anak mebel. Tukang kayu hari-hari
Jangan sangka tong le anak-anak WBA. Anak NBS. Yang bikin meja, koko meja dari atas bawah, masih ingat? Masih suku mana mas 150, kau tawar 100an mau, turun sampai Konino 50.000, kan kasihan. Ya sudah. Tapi Tuhan Yesus kan begitu-begitu amat ya, orang Yahudi otak main. Dausan akan berdagang sampai ya menderita sakit bahu kanan mau patah, turun-turun gocap. Oh no. Ya kalau di atas tuh orang 100 lego sudah. Tapi saudara yang tawar 100 mental kurang ajar. Sorry beta kritisi sama sisi ya. Sudah bayi-bayi umur 70 ya. Rela tinggalkan ibadah kaum pria hanya untuk jualin barang saudara mas. Dan beli kok dia pulang ikut ibadah. Amin. Berapa bapak? 150, 200. Sudah diberkati loh. Beli banyak rumah tangga tuh ekonomi ancur. Ibu-ibunya memang ngeri. Tuhan balas loh. Nenek sokoko dah Yesus. Kalau huwa turun tuh sepuluh segala minyak ayam goreng tomat terong Lombok berapa saat itu 5.000 2,5. Ibu model begini, anak-anak muda yang belum nikah jangan cari bini begini, siap percaya beta ekonomi morat marit harus lebih nih 5.000 2,5. Ya masuk akal dong. Amin. Bukan saya boleh tawar. Mas setengah tuh jujur saja jahat sudah. Dari 5 jadi 2,5. Ini bukan 2,5 yang Pak Gilbert ada omong ya. Itu saya tidak ada urusan di situ ya. Pak Gilbert minta maaf tuh sama. Ya. Kok jadi lari Pak Gilbert? Nah, sudah sekalian saya sudah. Karena banyak orang Kristen juga hamba Tuhan ada jatuh bukan apa kutuk tambah. Kalau waktu saya bilang kalau Tuhan bisa bantu lu diam. Lu minimal doakan, saya bisa doakan pun diam. Ini sudah tidak doakan, tidak bantu. Tangkap. Kau tahu apa yang kau tabur, kau tuai. Saat lu yang begitu, baru lu dengar orang berteriak begitu, merasa-rasa mau bunuh diri. Untung ini orang hamba Tuhan luar biasa. DWA beta, terima kasih Mel, saya lihat video kamu tetap berkata, sekali sahabat tetap sahabat. Iya dong. Iya Bapak, hormat. Baik, kepada nenek 2,5 tadi ya. Kita kembali, tinggalkan 2,5-nya Pak Gilbert. Kita bergeser kepada nenek yang jual 5.000. Saudara tahu 2,5. Ibu-ibu begini perlu ikut Amazing Woman ya. Supaya ada pemulihan di sana. Dan di Amazing Woman yang masih begitu tolong ya. Jangan tunjukkan keaslian, bertobatlah. Nah, jadi kekasih-kekasih Allah bahwa kembali kepada poin kita ya, hati kita sudah tidak suci. Kamu mau andalkan apa? Tuhan itu tidak tuli, tidak buta. Tebarkan jala, tarik, zat. Orang kupang bilang apa? Lu hela berkat, tahan terontong. Itu sudah masuk di akal Petrus. Beta ini pengalaman loh. Beta nih kerja dari kecil sampai besar ikut papa mama dan pilih pekerjaan warisan. Kami ini anak-anak Galilea asli. Hari-hari di pantai Galilea, Genesaret. Tidak pernah ada sejarah begini. Tarik ikan siang hari banyak banget. Sampai rasa-rasa itu jala mau koyak. Makanya kalau Tuhan kasih solusi ikut aja. Jangan terlalu debat dan Tuhan sok lebih bijak. Hanya mentang-mentang su S1, S2, S3. Tutup mulut. Ada yang masuk akal, ada yang logis, betul. Tapi ada saat dimana tidak logis. Bayangkan. Orang sakit mata buta, Tuhan Yesus buang ludah di tanah, gosok-gosok, hantam di mata. Orang mata melihat kalau gosok yang begitu buta. Saudara nangkap ya, saudara ada lihat nih, atau saudara jam praktek ini, baik dan mata kabur, gampang baik, baik dijamin buta kok. Baik cari tongkat beda apa, beda pukul lulu lihat. Baik semua, maksudnya baik masih bisa lihat samar-samar tuh harusnya lu tahu sepraktek yang Yesus punya gosok ludah di tanah. Itu secara medis tidak masuk akal. Itu yang nama mujizat, sekalipun kontradiksi dengan medis tapi tetap sembuh ilahi. Itu baru sembuh ilahi. Lu gosok lu baik, lu mati. Baik hantam udah itu tongkat dengan balang, taruh selalu sampai. Tuhan Yesus begitu, nah sekarang patung ular tembaga, udah lihat aja sembuh. Sampai Tuhan jamin lagi di bilangan 5 ayat 9 itu. Sama-sama 1, 2, dan 3. Hei,
Bilangan 21 ayat 9, saya salah. 1, 2, 3. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wow. Pandang saja, ikut taat saja, sembuh benar. Jangan protes. Musa bisa ganti dengan ular emas kok. Bisa ganti dengan patung ular aluminium kah? Bisa ganti dengan patung ular perak? Tidak, jalannya cuma satu. Ini menggambarkan siapa? Yesus. Kalau ular tembaga adalah satu-satunya jalan bebas dari racun ular itu, maka Yesus juga satu-satunya jalan bebas dari racun dosa. Tidak ada yang lain. Makanya Yohanes bilang dalam Yohanes 3 ayat 14, firman Allah berkata dengan jelas, Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ular yang itu yang dimaksudkan. demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ngerti ya maksudnya? Ular itu kau anggap bodoh, tapi itu satu-satunya jalan. Yesus kau anggap bodoh, tapi dia satu-satunya jalan. Hanya melalui dia kita bisa masuk surga. 15, 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Paulus beritakan ini, kami beritakan ini, saudara dan saya harus beritakan ini. Dan jangan takut, kalau dia suruh pergi, dia kasih tugas, dia kasih beban, bebannya enak dan ringan, dan dia sertai dengan apa? Janji. Tuhan tidak mungkin hanya kasih beban lepas tangan. Carilah aku, maka kamu hidup. Itu janji. Kau cari itu tidak main-main, harus cari betul-betul. Kau hidup. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu. Jadi Kristen diam-diam di rumah. Jadi ada keseimbangan itu antara tugas dan janji. Tuhan perintahkan Abraham, keluar dari negerimu. Panggilan Abraham itu ada 2 kali. Yang pertama dari Ur Kasdim. Sampai Ur Kasdim mereka berhenti di Haran. Tera, papanya mati di Haran. Dari Haran ini dia keluar lagi menuju ke tempat tujuan. Yang saya tunjukkan ini panggilan kedua ya. Ibrani 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Terus, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. wow. Saudara lihat, Abraham ini menurut para arkeolog penelitian, dia di Ur Kasdim sana bukan orang susah, orang kaya, sudah berpendidikan. Lalu pindah ke Haran, lagi sudah ada tanah di situ, sudah ada harta di situ, kerabatnya sudah banyak. Tuhan yang tinggalkan. Kamu harus lebih utamakan Tuhan di atas semua itu. Ya, ini berat loh. Tapi yang menjadi penyeimbang dari Tuhan supaya jangan kelihatan berat, Allah janji. Semua itu saya ganti luar biasa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan itu sudah terbukti sampai sekarang. Ya, terbukti sekarang. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu juga terbukti. Beberapa orang dari Indonesia nama Abraham masuk ke toko-toko di Israel. Setelah perkenalkan diri, namamu siapa? Abraham. Pemilik toko bilang apa? Ambil apa saja gratis. Hanya modalkan nama Abraham. Kalau kau ke Israel dan ternyata namamu Lukas, jangan coba-coba rubah. Karena Tuhan akan mengutukmu. Haleluya. Nama siapa? Lukas. Bayar. Apabila nama tidak ada Alkitab, lebih bayar. Ya. Namamu masuk, kau akan menjadi berkat. Dan kemudian dia janji, dan kelihatannya ini berlaku sampai hari ini. Ayat 3 berkata apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa kutuk Abraham dan keturunannya? Selesai. Makanya sampai di zaman Yakub janji ini masih ada. Sampai zaman Ishak Yakub janji ini masih ada. Sampai Israel jadi bangsa Tuhan dan janji ini masih ada. Bahkan saat Tuhan tegur mereka, cerai beraikan mereka ke seluruh dunia, Allah panggil mereka kembali. Lalu sampai di negeri mereka, Tuhan bilang jangan coba-coba lawan mereka. Akan ada bangsa-bangsa sekitar mereka seperti terjadi hari-hari ini. Lawan mereka, tapi siapa lawan mereka pasti terluka. Zakaria 12 mulai ayat 1, ini tentang Israel. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. 2, ini jelas tentang Israel ya, dari ayat 1 sudah jelas. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Itu. Juga
Terus Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. semua di sekitar dia akan pening kalau urusan dengan dia. Dan coba-coba melukai dia, justru akan luka parah. 3. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi kalau lucu aja orang teriak-teriak, lenyapkan Israel sampai lu mati tidak akan lenyap. Tuhan Allah janji tidak ada yang bisa angkat dia, kopi angkat. Hanya kita berdoa buat Israel supaya dia jangan cari hal di orang itu saja. Tapi kalau sudah kau ganggu dia, ini sudah ada dari dulu nih. Jadi buat di luar sana yang tidak mengerti, apalagi di Indonesia yang pikir di Israel tuh itu perang agama, tidak ada urusan dengan agama di situ. Tidak ada. Kristen di Israel cuma 2%, paling banyak Islam, lebih banyak lagi Yahudi. Yahudi nomor 1, Islam nomor 2 di Israel. Orang Islam yang di Israel saja tidak setuju dengan serangan Iran. Kita yang di Indonesia jual bakso, jual di situ. Jadi kok selama lu sumelena komfor. Aneh, tak usah. Lihat begini nih, tarik ke diri. Amin. Makanya saya bilang Israel, Iran, perang urus. Kita punya peperangan sendiri. Kita doakan biar semua baik-baik. Dan itu tidak lepas dari penggenapan nubuatan Tuhan. Pasti terjadi. Ya, tapi jangan ganggu dong, repot urusannya. Ya, siapa yang mau mengangkat dia, luka parah. Pasti luka parah. Ya. Makanya ada yang pernah prediksi. Banyak orang Israel, orang Indonesia tertentu yang tidak mengerti apa-apa. Kutuk-kutuk Israel. Andai kalau ketemu masalah sana habis-habis. Lu kalau di sana tahu apa-apa, lu diam. Jangan kutuk ini bangsa. Semua hak istimewanya sudah pindah ke gereja. Betul. Itu di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Itu dulu milik Israel, semua sudah pindah ke kita. Ini ayat bilang begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Betul. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini hak-hak Israel, tapi sudah beralih ke gereja 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Itu kita. Kita semua yang non-Israel. Dahulu kita bukan umat Allah. Umat Allah di bawah kolong langit cuma Israel. Cuma Israel. Kita yang bukan umat Allah, sekarang jadi umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tapi ingat, secara nasional dia tetap bangsa pilihan. Soal rohani sudah pindah ke kita gereja. Tapi secara nasional jangan. Jangan. Kapan-kapan baru saya live khusus, saya tidak di khotbah begini. Karena penerapan praktisnya juga tidak terlalu banyak. Tapi hanya mau kasih tahu orang saja. Bahwa kalau tidak tahu apa-apa lebih tutup mulut. Jangan macam-macam ya. Juga kita tidak kutuk negara-negara lain seperti Iran. Di Iran tuh orang Kristen banyak. Dipercaya, disitulah markas besar media Persia dulu. Ya, Daniel semua dibuang ke sana. Dan kelihatan pengaruh Daniel luar biasa. Banyak orang jadi percaya. Di antara mereka siapa? Para Majus yang datang cari Yesus itu. Majus yang dari timur itu bukan dari timur tengah utara. Bukan. Itu timur Yerusalem. Karena ada yang klaim itu ayat. Saudara-saudara, Majus dari mana? Timur. Ketong, geng. Lu gila setengah, geng. Majus na TTU. Gue. Makanya dulu kalau kita ikut persekutuan pertama kita bersyukur, sekarang belajar firman. Bikin ketemu agak mengerti. Kalau tidak ikut yang karang-karang. Tuhan perus kanan tuh. Israel. Tuhan perus kiri mau tahu siapa? Saya tuh langsung jalan di Kupang tuh beta hati-hati sangat. Rusuk kiri. Orang gila kok. Kutip ayat samar-samar. Tuhan hati itu ada di timur. Hanya 2 tempat. Israel. Mana ada begitu yang sembarang. Semua sama. Timur. Orang timur asli. Lu percaya kok. Jadi tapi secara rasional dia. Dan makanya kenapa itu Benyamin Netanyahu begitu yakin kalau dia mau perang, dia mulai umumkan. Dia omong segala macam, kutip ayat, dia bilang ada waktu damai, ada waktu perang, dan Allah kami akan bela kami. Karena mereka punya Alkitab ya, perjanjian lama saja. Mereka belum ada, mereka tolak perjanjian baru, jadi mereka percaya itu. Perjanjian lama jaminannya jelas, Tuhan bela kalian. Siapa melawan? Dan kami tidak larang bangsa manapun sembah Allah kami. Memang betul, toh Kristen semua sembah Allah siapa? Allah Yahweh yang memperkenalkan diri kepada Israel. Allah itu yang kita kenal dalam Yesus. Orang-orang Islam percaya nabi-nabi dari mana? Nabi Musa apa segala macam dari mana? Israel.
Makanya Benyamin, silakan sembah Allah kami tidak larang. Tapi ingat ya, jangan cari hal, jangan ganggu kami. Begitu dia bilang. Silakan sembah Allah kami, silakan. Karena dia sumber kehidupan. Tapi ya, Israel belum percaya Yesus. Israel belum percaya Yesus, itu masalah. Makanya kita doakan ya. Kalau mereka klaim-klaim kosong pun tidak percaya Yesus, tetap masuk neraka. Siapapun tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Tapi maksud saya hanya bermodalkan PL dan mereka sedang salah mengerti tentang Mesias yang sudah pernah datang itu, dan mereka masih tunggu Mesias, dan pasti Mesias yang salah. Karena Mesias yang benar mereka sudah tolak, mereka salibkan, mereka bunuh. Tapi mereka punya percaya akan penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Apalagi saya dan saudara. Amin. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Harus percaya kuat-kuat itu. Apalagi dalam Yesus. Waktu kita ibadah, dengar khotbah atau berdoa, kenapa kita katakan amin? Karena kita mengklaim seluruh janji Allah yang diwujud nyatakan dalam Kristus. Karena dalam Kristus tidak ada ya atau tidak. Dalam Kristus hanya ada ya, amin, pasti, bulat, utuh, tidak meleset. 2 Korintus 1 ayat 20. Perhatikan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Makanya kenapa dengar khotbah kalau itu kebenaran, Anda boleh ketika pendeta bilang ada amin, balas amin. Pendeta bilang ini ya, ini bulat, ini pasti, ini tidak meleset. Anda bilang ya, itu bulat, itu pasti, itu tidak meleset. Dengan satu kata aja cukup. Amin. 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Mengurapi dengan apa? Kalau Israel masih percaya pengurapan minyak ini apa sih? Kita pengurapannya Roh Kudus. Dalam Roh Kudus ini seluruh jaminan janji Allah, semua janji-janji Allah yang bisa diklaim sebagai orang Kristen itu menjadi milik kita. 22 memeteraikan tanda miliknya atas kita, yes, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, amin, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Kita harus lebih percaya lagi. Oleh Roh yang dimeteraikan itu, yang berseru kita ini anak Allah. Roma 8 ayat 16 kan? Roma 8 ayat 16 sama-sama 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita siapa? Adalah anak-anak Allah. Betul kita anak Allah? Lihat ayat 17-nya. Lanjut. Dan jika kita adalah anak, amin, maka kita juga adalah ahli waris. Sampai di situ. Jikalau kita adalah anak, Bapak Ibu jemaat, kita ahli waris. Saudara dan saya mungkin beberapa di antara kita berasal dari keluarga miskin. Orang tua meninggal tidak kasih tinggal apa-apa. Tidak ada warisan. Apalagi kayak keluarga saya. Saya dilahirkan dari keluarga miskin, mana ada warisan? Tidak ada pesan-pesan terakhir. Nanti Mel dapat di sini, Beni dapat di sini, Ayub dapat di sini, Goris. Tidak ada. Kami berempat saudara laki. Tidak ada. Sebenarnya kalau tidak kenal Kristus, sedih banget hidup saya. Tapi karena kenal Kristus, optimis banget hidup saya. Saya kenal beberapa keluarga tuh yang papa mamanya masih hidup. Anak satu tanah di sini, anak satu tanah di sini. Aduh, besar-besar lagi. Baru yang paling bungsu dapat rumah tua dan bagus lagi. Tapi saya punya Yesus. Saya punya Kristus yang telah memanggil aku dari gelap menuju terang yang ajaib, yang memutuskan memilih aku jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi pemberitaan Injil. Aku dan kamu ahli waris kerajaan Allah. Tidak ada wasiat apa-apa buat kita kan? Kalau kita punya cerita mirip saya. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Jadi kalau beta baca itu ayat, aku datang dan telanjang, pulang dan telanjang, benar-benar beta itu. Tidak ada apa-apa. Selama SD, untung sedikit otak main. Beasiswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Orang tua tidak bayar, sama sekali tidak bayar saya di sekolah. Beasiswa, karena beta ranking 1 12 kali, ranking 2 5 kali, ranking 3 cuma 1 kali. Di SD Gemit di Menolpura. Lomba bidang studi sampai tingkat provinsi, bawa nama itu sekolah. Mel Atok, tukang berkelahi. Sampai guru bilang, lu ini supaya hanya nakal. Itu fasilitas kurang tuh. Anak lain makan keju, beta makan angin. Fasilitas kurang. Nutrisi ini mempengaruhi otak. Untung masih kecil, waktu sopir tuh pulang bawa tomat, be makan 1 ember. Tomat be makan 1 ember. Ada nama makanan dulu, makanan black, namanya Nestum.
Itu beta makan dari kecil-kecil mungkin terbentuk sedikit ya. Tapi sisa dari itu tuh lebih banyak penganiayaan daripada Nestum ya. Untuk Tuhan Yesus kasih. Makanya beta bilang, tidak ada alasan saya tinggal diam. Tidak ada alasan saya tutup mulut. Tidak ada alasan saya cari aman. Tidak ada alasan saya main-main. Kalau urusan Injil, saya tahu siapa yang memberi saya hidup. Saya tahu siapa pribadi yang membuat hidupku berarti. Cuma Yesus. Satu lagi penyebab saya nakal. Saya tidak salahkan kambing hitam apa-apa. Secara natural atau secara natur, maksud saya memang saya orang berdosa dan dosa saya termanifestasi. Tapi kenapa saya nakal? Ini saya bukakan sekarang buat saudara. Saya itu tidak tahu cara bagaimana balas hinaan orang. Maka caranya saya sok terapi tikam orang di muka umum supaya yang lain yang mau hina beta lu pikir bye-bye. Kalau bisa saja suatu saat saya diam-diam masuk potong kau dalam rumah. Beta sengaja lakukan itu. Beta bergaul dengan tim yang badung-badung, yang nakal-nakal supaya lu yang bareng hina beta lu mati. Apalagi sekitar Bepunggang lu hina beta, malu kalau dari tukang, lu mau pisah kolam, lu mau mana, mau lewat mana? Nah, itu lu dapat puku mati di situ. Itu penyebab beta nakal. Hanya mau balas dendam kepada orang-orang yang hina keluargaku. Dulu. Itu beta akan beta puku injak sampai parah. Tikam orang di muka umum, orang semua nonton heboh saat kampung. Lari, toburan, polisi dapat mati ya. Hilang 3 hari. Yang saya tikam, bapak pun keluarga lagi. Bapak asap parang berbilang, lu pulang lu putus. Ini bela siapa ini? Akhirnya pendekatan damai. Saya taruh tembus di sini, hampir mati orang. Hanya mau shock terapi saat kampung. Hati-hati hina keluarga saya. Itu caranya seduniawi kan. Tapi sekarang kita punya Yesus yang ajaib yang berkata, aku pembelamu. Amin. Tuhan Yesus pembela yang sejati. Makanya bisa cari pembelaan sab-sab lah ya. Hari panggil istri kau berlutut dulu 1 jam sembah dia. Dia pembela kita. Terus bisa kuat hadapi apapun. Jangan dia bisa. Tolong berlutut dulu. Sembah dia. Layani dia. Mengandalkan siapa? Tidak ada. Tuhan saja. Nanti bertuhan yang tarik orang-orang siapa yang Tuhan mau pakai dukung. Itu Tuhan yang tarik. Tapi sebenarnya dia yang jamah hati. Itu caranya. Amin. Jangan langsung kontak. Semua belum kontak sorga. Tak tutup jalan. Tertutup. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak garis bawahi menerima janji-janji Allah. Janji di sini yang bisa kita klaim ya, janji masuk surga, janji penyertaan, janji kecukupan, janji damai sejahtera, janji pembelaan. Bukan janji-janji khusus seperti yang Yosua injak orang pertama tanah, Tuhan bilang tanah manapun injak jadi milikmu. Itu jangan dilakukan. Lu masuk keluarga nenotek, ini milikku, lu mati. Berbaik nenek ada tofar rumput pegang parang. Lu bilang apa? Main gila baik. Oh, sangka lu main betul. Bapak akan main lu betul ini. Lu masuk ini tanahku. Sampai cerita lucu orang-orang rote dulu bilang Timor ini orang rote punya. Karena waktu dia injak Timor dia bilang Timor tanah ini milik orang rote. Anda lihat. Timor itu kepanjangannya tanah ini milik orang rote. Ada cerita tidak betul itu. Atau kalau ada betul tolong tunjukkan supaya bisa percaya. Tapi rasa itu main gila sah. Kalau bilang orang rote nah, anak lahir orang rote. Dia orang rote mengklaim. Dan itu bercanda ya. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, janji-janji itu yang kita akan terima. Amin. Terima dengan siapa? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saudara percaya janji ini? Harus percaya. Amin. Karena dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Dia omong apa pasti dia buat. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini bukan manusia. Berapa banyak kita ditipu atau dikecewakan dengan janji-janji. Janji nikah, janji pacaran. Katu mau bilang pokoknya kak saudara lain atau kak hanya ada.
Kowe mah kakak gonceng ame desat nona pun pelok ini. Sampai kakak pun napa sat adek terlalu kuat. Bagi nona tanya siapa? Teo gila saja yang piting kuat begitu sampai asma kumat. Janji nikah. Janji politik. Kampanye lain bikin lain. Itu kan yang bikin kita darah tinggi. Sampai bingung mau pilih siapa nanti. Saya ngerti kalau itu. Janji pelayanan. Berapa banyak janji dukung pelayanan? Tidak dukung, menang di janji. Yesus yang berjanji. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Hanya janjinya yang paling murni. Mazmur 12 ayat 7. 1, 2, dan 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi kalau dia janji, aku menyertai kamu, dia benar-benar menyertai kita. Amen. Maka hal yang kedua yang berkaitan dengan penyertaan ini saya perlu tekankan. Janji ini hanya boleh diklaim oleh orang-orang yang mau taat. Janji penyertaan di Matius 20 ayat 28 bagian C itu janji bagi pemberita Injil, bukan yang duduk-duduk di rumah tidak jelas. Saudara klaim apa? Tidak ada dampak. Minimal ajak teman, sahabat, kerabat, tetangga, kawan kantor. Aktif sedikit. Ingat statistik tadi, cuma 0,5 orang Kristen di dunia nih yang suka kabar Injil. Padahal itu amanat paling agung. Hanya ajak orang saja. Saudara bos punya kuasa, bikin ibadah. Karena saudara pikir, kalau beta khotbah, beta punya duit. Beta undang saja pendeta. Itu pun menginjil. Walaupun belakang layar. Tapi peranmu penting. Amen. Jadi tidak ada masalah, menginjil semua orang bisa. Saya lepas hari Pentakosta, rasul-rasul tetap di Yerusalem. Yang berdiaspora tuh 3.000-an sampai 5.000 jemaat. Itu petani, nelayan, tentara, ibu rumah tangga biasa. Bukan kaum rohaniwan atau rasul-rasul. Tapi mereka berdampak luar biasa. Multiplikasi jelas. Dari mana? Jemaat yang menyebar berdiaspora. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Janji Tuhan paling murni. Dan ini hanya bisa diklaim oleh orang yang mau jalan. Jalan saja. Itu musuh-musuh tidak bisa bikin apa-apa kita. Belajar dari Raja Daud. Ketika mendapatkan mandat tugas. Dia sering berurusan dengan apa? Lembah bayang-bayang maut. Lembah bayang-bayang maut sama dengan lembah kekelaman. Atau dalam alam berpikir orang Israel. Itu satu keadaan yang tidak enak. Tidak ada sukacita. Aduh, menyedihkan sekali. Tapi Daud tidak takut. Sebab Tuhan beserta dia. Gak ada dan tongkatnya menghiburnya. Bahkan ada lawan banyak-banyak. Makanya di Mazmur tentang gembala itu, ya, bagi gereja ini Mazmur hanya orang yang menjadi domba yang bisa klaim Yesus gembala. Kalau tidak bukan ya. Karena Yesus sudah bilang kalau orang tidak dengar firman, tidak percaya Yesus, kau bukan domba. Mungkin kambing, ular, biawak. Tidak ada di Alkitab, tapi saya tambah sedikit saya sudah, kau biar kau tahu saya sudah. Ya. Karena Yesus bilang toh, Yohanes 10 ayat 26. Matius 10 ayat 26, Yohanes 10 ayat 26. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah kalau yang domba-domba itu yang mana? Mazmur 23 itu ayat 4. Sekalipun ada lembah kekelaman, tidak ada tuh ketar-ketir, lari terbirit-birit, lari terkencang-kencing. No. Perhatikan ini ayat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku. Amen. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5 lawannya banyak banget. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kata lawan dari kata Inggris dia pakai kata enemies. Maksudnya apa? Jamak. Enemies. Ada banyak lawan orang Kristen. Tapi apakah Raja Daud sebagai salah satu contoh domba Kristus, dombanya Allah Yahweh, dombanya Allah Tritunggal, apakah dia lari terbirit-birit? Tidak. Ayat 4 berkata dengan begitu eksplisit, dikatakan sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, tapi dia jalan. Lembah kekelaman, semua ada lawan ngotot mau kasih mati dia, semuanya resesi, dia resepsi. Allah siapkan hidangan di muka lawan. Beda sama orang fasik. Orang fasik tidak ada yang bikin apa-apa, lari. Amsal 28 ayat 1, saya semua habis. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik tidak ada yang kejar, dia lari. Sakit ini sedikit, lihat tetangga mata merah, kayaknya dia suanggi saya. Suanggi kau bikin apa? Suanggi menteri BUMN. Takut sekali, takut karena suami, takut ini. Hidup takut bayangan, kalah sebelum berperang. Pesimis. Anak Tuhan tidak begitu. Bangun ini gereja uang berapa Pak Panitia? 1 juta sekian aja ini gereja kita bangun. Dan awal. Kita sembah Allah yang tiga. Takut apa?
Memang ada saksi semua nih. Berapa kita? Kita bergerak. Karena kita punya Tuhan yang kasih konfirmasi di Gembala. Bahwa akan ada gereja di sini. Kita bangun. Tidak banyak orang kaya yang dukung kita. 1-2 orang saya setia. Kalian sudah hilang semua. Tapi sana apa namanya. Panggilan beda-beda. Saudara-saudara yang Tuhan pakai paling banyak jemaat. Aset barang gereja sekarang miliaran rupiah. Dan itu bukan milik saya. Inventaris gereja. Milik organisasi, milik kita semua. Miliar rupiah. Belum lain bangunan. Tuhan baik. Tapi kalau kita sudah dengan Tuhan, percaya. Amin. Tadi semua habis. Ini benar-benar habis. Penutup ya. Perhatikan, Roma 8:31, sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Jangankan wilayah berkat-berkat ini, kebutuhan kita kecil. Tuhan Yesus yang paling kesayangan saja dikasih buat kita kok. 32, 1, 2, 3. Iya, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dengar, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tidak mungkin, Dia pasti kasih. Siapa mau gugat kita? Tuhan di pihak kita. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Pasti ada, tapi tidak akan berhasil. Berikut. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Pasti ada yang mau menghukum, tapi tidak akan ngefek. Kenapa? 3-4 sebagai penutup. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tepuk tangan yang meriah. Allah beserta kita, Allah di pihak kita. Kita sambung minggu depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih buat semua jemaat online. Maju terus, share video ini biar banyak orang diselamatkan. Itu sama dengan bantu menginjil.